Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, perkenalkan nama saya Andini dengan NIM 22044111379 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama pada hari ini. Dan perkenalkan rekan saya atas nama Marleta sebagai pemateri kedua, Imel PT Ayu sebagai pemateri ketiga, dan Ilman Hadi sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang ada pada formula teks. Yang pertama ada concat, di mana concat di sini berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih teks yang berupa string. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teks pertama. Kemudian teks kedua. Teks ketiga. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada upper, di mana upper di sini berfungsi untuk mengonversi atau merubah teks menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian enter. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada lower, di mana lower di sini berfungsi untuk mengonversi atau merubah teks menjadi huruf kecil semua. Contohnya seperti ini, kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian enter. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada proper, di mana proper di sini berfungsi untuk mengubah huruf di awal kata menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini, kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya, kemudian enter. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada right, di mana right di sini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter grup dari arah kanan. Contohnya seperti ini. Kita ketik rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian 6 charge-nya di sini saya akan pilih misalnya 4. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Huruf yang akan tertulis di sini akan menjadi 4 huruf. Kemudian ada leaf, di mana leaf di sini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter huruf dari arah kiri. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Misalnya 6 charge-nya di sini saya akan pilih misalnya 5. Kemudian enter. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada mid, di mana mid di sini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter huruf dari posisi tertentu ke arah kanan. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian start 6-nya di sini saya akan pilih misalnya 1. Kemudian
charge-nya misalnya saya akan pilih 8. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada trim, di mana trim di sini berfungsi untuk menghapus spasi yang lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian enter. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada line, di mana line di sini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter huruf atau teks. Contohnya seperti ini, kita akan masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian enter. Nah, 16 di sini sudah termasuk spasinya. Kemudian ada chart, di mana chart di sini berfungsi untuk mendapatkan atau menghasilkan karakter dari sebuah angka. Contohnya seperti ini, kita akan masukkan rumusnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih teksnya, kemudian enter. Nah, seperti itu contohnya. Jadi karakter dari 200 di sini adalah E. Kemudian ada Arabic. Arabic di sini berfungsi untuk mengubah angka Romawi menjadi angka Arab. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian enter. Kemudian kita tekan kanan, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada log 10, di mana log 10 di sini berfungsi untuk menghitung nilai logaritma suatu bilangan dengan basis 10. Contohnya seperti ini, kita masukkan rumusnya. Kemudian kita pilih teksnya. Kemudian enter. Kemudian tekan kanan, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada EXP, di mana EXP di sini berfungsi untuk menghasilkan konstanta E yang dipangkatkan dengan angka. Contohnya seperti ini, kita akan ketik rumusnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih teksnya, kemudian enter. Kemudian tekan kanan, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada even, di mana even di sini berfungsi untuk mengembalikan angka yang dibulatkan ke atas ke bilangan bulat genap terdekat. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih teksnya, kemudian enter. Lalu kita tekan kanan, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada sin, di mana sin di sini berfungsi untuk menghasilkan nilai sinus dari suatu sudut yang dinyatakan dalam satuan radians. Contohnya seperti ini, kita akan ketik rumusnya terlebih dahulu. Kemudian kita ketik radians. Kemudian kita ketik B, karena sudut 30 di sini berada pada kolom B dan baris ke-11. Kita akan ketik 11. Kemudian kita enter. Kita pilih yes. Kemudian kita
tekan kanan lalu tarik ke bawah. Nah, seperti itu contohnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Marleta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marleta dengan NIM 220441137. Saya akan melanjutkan materi kedua yaitu rumus date and time pada menu formula di Microsoft Excel. Yang pertama ada date. Date adalah rumus fungsi Excel untuk membuat tanggal yang valid dari setiap komponen tahun, bulan, dan hari. Rumusnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada day. Day berfungsi mengganti hari dalam sebulan sebagai angka antara 1 hingga 31 dari tanggal tertentu. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan serial number. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya days 360. Days 360 berfungsi mengganti jumlah hari di antara dua tanggal berdasarkan tahun 360 hari. Perhitungan berdasarkan 30 hari setahun berasal dari perhitungan akuntansi tertentu, di mana semua 12 bulan dianggap memiliki 30 hari. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan target, kemudian date, dan hasilnya ini. Selanjutnya edit. Fungsi edit mengganti tanggal pada hari yang sama setiap bulan. Bulan di masa lalu atau masa mendatang. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan start date, kemudian bulan. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada hour. Fungsi hour adalah mengganti komponen jam pada suatu waktu sebagai angka antara 0 sampai 23. Contohnya, rumusnya seperti ini. Kita masukkan serial number. Nah, hasilnya seperti ini, jam 5. Selanjutnya ada minute. Minute mengekstrak komponen menit dari waktu sebagai angka antara 0 sampai 59. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan serial number. Dan ini hasilnya. Selanjutnya ada month. Month digunakan untuk mengekstrak bulan dari tanggal tertentu sebagai angka antara 1 hingga 12. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan serial number. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian now. Now berfungsi mengganti tanggal dan waktu sekarang. Diperbarui terus-menerus saat lembar kerja dibuka atau diubah. Rumusnya ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada second. Second mengganti komponen waktu kedua sebagai angka antara 0 sampai 59. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan serial number dan kita klik enter, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada time. Time berfungsi
untuk membuat waktu dengan komponen jam, menit, dan detik. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan jam, menit, kemudian detik, dan ini hasilnya jam 1:20. Selanjutnya today. Today berfungsi mengganti tanggal sekarang diperbarui terus-menerus saat lembar kerja diubah atau dibuka. Rumusnya seperti ini. Ini hasilnya. Selanjutnya ada year. Year berfungsi mengganti komponen tahun dari tanggal sebagai angka 4 digit. Fungsi year dapat digunakan untuk mengekstrak nomor tahun dari tanggal ke dalam sel atau untuk mengekstrak dan memasukkan ke dalam rumus dengan penambahan fungsi date. Rumusnya kita masukkan serial number. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada year frac. Year frac adalah fungsi yang digunakan untuk mengganti nilai desimal yang mewakili tahun pecahan antara dua tanggal. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan start date, kemudian kita masukkan end date, kita klik enter, dan ini hasilnya. Selanjutnya ada network days. Network days digunakan untuk menghitung jumlah hari kerja antara dua tanggal. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan start date, kemudian end date, klik enter, dan ini hasilnya. Nah, yang terakhir ada week 6. Fungsi week 6 mengambil dan mengganti angka minggu yang sesuai dengan minggu dalam setahun. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan serial number-nya. Kemudian kita klik enter, dan ini hasilnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Email PT Ayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Email PT Ayu. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu yang pertama menjelaskan fungsi dari autosum. Di sini saya sudah menyediakan contoh halaman kerja berupa data nilai siswa 1 sampai dengan siswa 9. Untuk menghitung jumlah, kemudian rata-rata, banyak data, nilai tertinggi, dan nilai terendah, sesuai dengan tabel yang harus diisi. Maka di sini dapat memanfaatkan fungsi autosum sehingga dapat memudahkan kita dalam menghitung nilai tersebut. Misalkan untuk mendapatkan jumlah nilai PAI dari siswa 1 sampai dengan siswa 9, kita bisa memanfaatkan fungsi autosum. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian sini. Kemudian kita klik yang tanda ini. Kemudian kita klik sum. Nah, maka muncul area terseleksi seperti ini, artinya siswa 1 sampai siswa 9 sudah dalam area terseleksi. Jika sudah seperti ini, kita klik enter pada keyboard. Nah, ini adalah hasil jumlah nilai siswa 1 sampai dengan siswa 9 pada mata pelajaran PAI. Jumlahnya adalah 709. Dan demikian pula dengan cara yang sama untuk mencari jumlah nilai siswa pada mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Penjas. Kita lanjut untuk menghitung nilai rata-rata, kita klik bagian yang kosong ini.
kemudian kita klik auto sum, kemudian kita klik average. Perhatikan bagian terseleksi di sini mulai dari siswa 1 sampai dengan jumlah. Maka kita di sini harus menggeser area terseleksi ini hanya sampai pada siswa 9. Caranya yaitu pada keyboard kita tekan tombol shift, kemudian kita klik tanda panah ke atas, sehingga bagian terseleksi hanya nilai siswa 1 sampai dengan siswa 9 saja. Jika nilai terseleksi sudah benar, selanjutnya kita klik enter. Nah, ini adalah hasilnya. Demikian untuk mencari nilai rata-rata untuk mata pelajaran selanjutnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Kita lanjut untuk mencari banyak data. Kita klik di sini, kemudian kita klik auto sum, kita klik yang count number. Nah, di sini yang bagian terseleksinya itu dari siswa 1 sampai dengan rata-rata. Kita tekan shift, kemudian kita klik tanda panah ke atas sampai dengan siswa 9. Jadi yang terseleksi ini hanya siswa 1 sampai dengan siswa 9. Jika sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, banyak data dari mata pelajaran PAI yaitu adalah 9. Begitu pula dengan cara yang sama untuk mencari mata pelajaran selanjutnya. Nah, untuk nilai tertinggi kita klik, kemudian kita klik auto sum, kita pilih max. Nanti kita tekan shift, kemudian tanda panah ke atas. Di sini kita hanya mengambil dari siswa 1 sampai dengan siswa 9. Kemudian jika sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, nilai tertinggi itu adalah 83. Dan untuk mencari nilai tertinggi pada mata pelajaran yang selanjutnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Dan untuk mencari nilai terendah, kita klik auto sum, kemudian kita pilih min, kemudian kita tekan shift, tanda panah ke atas sampai dengan siswa 9. Jika sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, nilai terendahnya itu adalah 71. Begitu pula untuk mencari nilai terendah pada mata pelajaran lainnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya yang kedua itu di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari finansial. Yang pertama itu ada DB, berfungsi untuk mengembalikan nilai depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode peniruan tetap. Yang kedua itu DDB, berfungsi untuk mengembalikan nilai depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode penurunan ganda atau beberapa metode lain yang Anda tentukan. Selanjutnya yaitu fungsi DIS, berfungsi untuk menghasilkan nilai diskon untuk sekuritas. Selanjutnya itu ada dolar, berfungsi untuk mengonversi harga dolar yang dinyatakan sebagai pecahan ke dalam harga dolar yang dinyatakan sebagai angka desimal. Selanjutnya yaitu duration, berfungsi untuk mengembalikan nilai durasi tahunan dari sekuritas dalam pembayaran bunga berkala. Selanjutnya itu average, berfungsi untuk mengembalikan nilai suku bunga tahunan yang suku bunga tahunan efektif. Selanjutnya itu FV, berfungsi untuk mengembalikan nilai masa mendatang dari investasi. Selanjutnya itu ada interest, berfungsi untuk mengembalikan suku bunga sekuritas yang diinvestasi seluruhnya. Selanjutnya itu IPMT, berfungsi untuk mengembalikan pembayaran bunga untuk investasi dalam suatu periode.
Selanjutnya itu IRR, berfungsi untuk mengembalikan tingkat pengembalian internal untuk seri aliran kas. Selanjutnya materi keempat akan dilanjutkan oleh Saudara Ilman Hadi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 15 rumus yang ada di Excel. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Nah, rumus-rumus yang akan saya jelaskan di sini ada yang pertama ada N. Ada N, false, if error, IFS, lambda, let, not, or, switch, true, XOR, choose, dan tan. Nah, yang pertama itu kita menjadikan contoh. Di sini ada if. Nah, if di sini berfungsi sebagai atau berguna untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan if. Klik 2 kali, kemudian kita klik yang di atas, koma, dengan ini, kemudian balas kurung, enter. Nah, muncul hasilnya 5. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu or. Nah, or di sini berguna fungsi or adalah fungsi bawaan di Excel yang dikategorikan sebagai fungsi logika. Fungsi or adalah fungsi logis untuk menguji beberapa kondisi pada saat bersamaan. Rumus or akan menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Nah, kita masukkan. Jadi rata-rata rumus yang saya jelaskan ini berada di logikal. Nah, kita bisa juga seperti ini, logikal. Kita klik sama dengan, kemudian or, kita pilih, koma, balas kurung, enter. Nah, hasilnya true. Kemudian lanjut di fungsi n. N ini merupakan rumus fungsi logika pada Excel yang berguna untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar. Jika false, maka semua atau salah satu argumen bernilai salah. Contohnya seperti ini. N. Kemudian saya pilih yang nilai 2. Nilai 2,4. Enter. True hasilnya. Kemudian not. Di sini not. Nah, di sini kebalikan dari rumus logikal pada Excel n dikebalikan n. Not ini kebalikan dari n. Rumus not di sini berguna untuk menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika yang diuji benar. Contohnya not. Kemudian kita pilih ini dan ini, enter. Nah, seperti ini. Salah ini. Jadi saya memakai di sini 7. Nah, kita lanjut di if error. If error ini digunakan untuk mengecek jika terjadi kesalahan atau error, mengembalikan nilai ekspresi jika tidak ada kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan terjadi, fungsi ini mengembalikan nilai kesalahan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut di false. Nah, ini false.
false di sini mengembalikan nilai logika false. Fungsi false berguna untuk menampilkan nilai logika salah satu false tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. Contohnya sama dengan, kemudian kita tulis almost false, tapi ini, nah seperti itu. False 16 kurung. Kemudian kita masuk ke menu true. Nah, true di sini berfungsi menampilkan nilai logika benar atau true tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. True. Kita pilih. Nah, ini true. Kemudian if-na berfungsi mengembalikan nilai yang kamu tentukan jika rumus mengembalikan nilai kesalahan. If-na jika tidak mengambilkan hasil rumus. Nah, fungsi if-na Excel mengambilkan hasil kostum ketika rumus menghasilkan kesalahan. Pagar N garing A dan hasil standar ketika tidak ada kesalahan yang terdeteksi. Nah, contohnya, nah ini, ini. Nah, seperti itu. Ada IFS. Kita lanjut ke IFS. IFS ini berfungsi untuk mengganti beberapa pernyataan if yang bertumpuk di atau bercabang atau if bercabang. Fungsi IFS ini menjalankan beberapa tes dan mengembalikan nilai yang sesuai dengan hasil true pertama. Contohnya sama dengan IFS. Seperti itu. Kemudian switch di sini berfungsi seperti ini. Contohnya berfungsi mengevaluasi ekspresi terhadap daftar nilai dan mengembalikan hasil sesuai dengan nilai cocok yang pertama. Seperti ini dan ini. Switch switch Kita lanjut di menu XOR. XOR sini fungsinya selain fungsi OR ada juga fungsi OR eksklusif. Ini disebut fungsi XOR. Selain fungsi
ini tadi ada juga fungsi XOR atau OR eksklusif. Fungsi XOR ini berbeda dari fungsi OR karena fungsi ini mengembalikan true jika kedua kondisi true. Contohnya sama dengan XOR. Kemudian pilih ini, koma, bentar, false. Kemudian menu lambda ini contohnya seperti ini. Lambda koma kemudian ada let koma kemudian ada di sini menu choose. Nah, choose di sini merubah nilai desimal ke nilai choose. Contohnya seperti ini. Choose. Kita masukkan angkanya, saya pilih 30. Nah, nilai choose dari 30 adalah 0,154251. Kemudian tan sama dengan choose, dia merubah nilai desimal ke nilai tan. Contohnya seperti ini. Tan. Kemudian masukkan angkanya. Nah, nilai tan dari 60 0,3200. Nah, mungkin itu dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja materi atau penjelasan dari kelompok kami mengenai rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.